Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kalian menonton lebih jauh tentang video kami, jangan lupa like dan subscribe di akun YouTube kami dan like pada video kami berikut ini. Baik, perkenalkan saya dari perwakilan kelompok 2, di mana di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan implementasi Pancasila UUD 1950 untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ari Wibowo MPD. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Putot Bagus Jati, kemudian Galih Restu Siwi dengan saya sendiri, dan Rani Yulisna. Sebelum teman-teman kami menjelaskan isi dari presentasi ini, kami mohon dukungan like dan subscribe pada channel kami. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Rani Yulisna. Pada Mbak Rani Yulisna dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi Pancasila pada periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada periode 1950 ini, bangsa Indonesia tetap menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya. Hanya saja penerapan Pancasila diarahkan kepada ideologi liberal, karena pada masa itu bangsa Indonesia menganut demokrasi liberal. Hal ini dapat dilihat dari penerapan sila keempat Pancasila yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini juga, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mendapatkan tantangan yang berat dengan adanya pemberontakan masyarakat, seperti adanya RMS, RRI, dan Pramesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dalam bidang politik, implementasi Pancasila ini berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu tahun 1955 dalam pemilihan anggota konstituante yang dianggap paling demokratis pada masa itu. Namun, anggota konstituante tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan adanya krisis ekonomi, krisis politik, dan keamanan yang menyebabkan pemerintahan pada masa itu mengeluarkan dekret presiden. Pada masa itu, pemerintahan masih dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Ir Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisikan pembubaran anggota konstituante dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kesimpulannya, implementasi pada masa Undang-Undang Dasar 1950 ini, Pancasila diarahkan sebagai sistem ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin kestabilan sistem pemerintahan pada masa itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi Pancasila pada Undang-Undang Dasar 1950. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Kelebihan dan kelemahan implementasi Pancasila dalam masa UUDS 1950. Kelebihannya yang pertama, kembalinya bentuk negara Indonesia yang sebelumnya Republik Indonesia Serikat atau RIS ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dasar negara tetap Pancasila. Yang ketiga, terlaksananya pemilu pada tahun 1955 untuk pembentukan anggota konstituante. Kelemahannya yang pertama, terjadinya konflik karena adanya pihak yang keberatan dengan salah satu isi implementasi tersebut. Yang kedua, adanya pergantian kabinet hingga 7 kali. Yang ketiga, adanya krisis ekonomi, politik, dan keamanan. Yang keempat, munculnya pemberontakan masyarakat. Yang kelima, anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Yang terakhir, Pancasila yang diarahkan
menjadi ideologi liberal ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Baik teman-teman, tadi itu penjelasan dari Mbak Rani Yulisna, salah satu rekan kami di kelompok 2 tentang implementasi Pancasila UUDS 1950. Selanjutnya saya akan melanjutkan kembali tentang implementasi atau bagaimana implementasi Pancasila UUDS 1950. Periode 1950 sampai 1959 dikenal dengan demokrasi liberal yang berlangsung hingga Juli 1959. Diawali dengan terbentuknya Indonesia sebagai negara PRIS, Republik Indonesia Serikat. Sebagai bentuk kesepakatan dari 3 pihak, yang pertama adalah Republik Indonesia, kemudian yang kedua ada Bijen Komat for Federal atau BFO, dan dari Belanda. Pada konferensi meja bundar atau KMB yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 disaksikan oleh UNCI atau United Nations Commission for Indonesia sebagai perwakilan PBB. Demokrasi liberal ini lebih menekankan hak individual, ya, yang menjadikan tantangan dalam kestabilan pemerintahan. Pada masa itu masih dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Hal ini dibuktikan dengan munculnya pemberontakan masyarakat yang ingin melepaskan dari NKRI dan berupaya untuk mengambil alih kekuasaan RIS. Pemberontakan diantaranya ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, kemudian Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS, dan Republik Maluku Selatan RMS. Kemudian ada banyak lainnya seperti PRI dan Permesta, hingga upaya Belanda kembali menduduki wilayah Indonesia. Demokrasi liberalisme ini mendorong lahirnya partai-partai politik yang menganut sistem, yaitu sistem multipartai. Sistem ini menyediakan saluran aspirasi politik pada masa berlakunya UUDS 1950. Terbukti dengan adanya 7 kali pergantian kabinet antara tahun 1950 sampai 1959. Antara lain yang pertama ada Kabinet Nasir dari mulai tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kemudian yang kedua ada Kabinet Sukiman dari 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kemudian yang ketiga ada Kabinet Wilopo dari tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kemudian yang keempat ada Kabinet Ali Sastromijoyo 1 dari tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kemudian yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kemudian yang keenam ada Kabinet Ali Sastromijoyo II, yaitu pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Yang terakhir itu ada Kabinet Juanda, yaitu 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Berikutnya saya akan memberikan paparan tentang makna keteladanan dari peristiwa atau implementasi Pancasila pada masa UUDS 1950. Memaknai peristiwa Pancasila pada masa UUDS 1950 tersebut akan menjadikan kita keteguhan sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila. Kita semakin yakin bahwa sebagai dasar negara dan ideologi bangsa telah benar-benar mampu melewati semua tantangan-tantangan yang ada. Terbukti dengan adanya beberapa pemberontakan yang sudah dijelaskan tadi. Kita juga semakin meyakini bahwa nilai-nilai luhur Pancasila itu, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial, terbukti mampu merekatkan
komponen bangsa dalam negara kita, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila itu secara nyata tumbuh dan berkembang subur dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Oleh karena itu, melalui pengamalan nilai-nilai luhur tersebut, kita bukan lagi untuk mengedepankan ego pribadi dengan menyatakan bahwa agama yang kita anut itu agama yang paling benar, kemudian yang lainnya itu salah. Disalahkan tuh tidak benar ya, karena pada dasarnya nilai ketuhanan adalah menempatkan persepsi kita pada tataran yang lebih tinggi daripada pemahaman doktrin agama yang sempit. Demikian juga nilai-nilai kemanusiaan. Semua agama mengajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik keagamaan mereka agar menjadi manusia yang beradab. Kemudian nilai luhur persatuan mengikat kita sebagai bangsa Indonesia dalam satu kesatuan ideologi Pancasila untuk kesatuan tanah air, suatu kesatuan bangsa dan satu kesatuan bahasa, yakni bahasa Indonesia. Kemudian nilai luhur kerakyatan menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam tatanan berbangsa, bernegara, dan demokratis. Sedangkan nilai luhur keadilan menjamin kehidupan dan penghidupan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur yang telah dipraktikkan oleh masyarakat tersebut penting dan harus digali serta dikembangkan kembali sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan jawaban atas kompleksitas permasalahan yang dialami. Transformasi nilai-nilai seperti inilah yang dapat menjadikan atau menjadi praktik baik untuk menambah nilai-nilai luhur Pancasila agar senantiasa menjiwai setiap gerak langkah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera, dan terus berkembang. Terima kasih. Demikianlah paparan dari kelompok kami. Kelompok 2, apabila ada kekurangan dalam penyampaian rekan-rekan kami sebelumnya, ada kekurangan kata ataupun ketidakenakan teman-teman semua mendengarkan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kami mohon saran dan kritiknya teman-teman sekalian di kolom komentar kami. Jangan lupa klik subscribe dan like video ini untuk terus membuat kami berkembang dan terus berkarya membuat video-video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.